baru buka. Dan ini beberapa barang yang murah banget di Indo tapi mahal banget di Belanda. Yang pertama tahu sekecil kayak gini aja tuh kisaran 2 euro atau 32.000. Next ada tempe. Tempe itu satu papan kayak gini itu Assalamualaikum sampurasunku mahadamang good people. Sarang wilujeng sumping ke channel Abdi Sabiditi dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reactions kali ini. Guys, selalu kita tengok reactions video tentang bule culture shocks di Indonesia. Dan hari ini di kesempatan hari ini guys, saya mau buat satu reactions tentang culture shocks orang Indonesia bila berada di Belanda guys. Jadi ini adalah salah satu video yang saya rasa bagi saya menarik. Video ini dari akun TikTok May HNG guys. Jadi nanti akun TikTok ini link asli dia saya letak di ruang description box di bawah buat kawan-kawan semua simak akun TikTok ini, dan jangan lupa buat follow serta ojo lali di subscribe channelku good people. Kalau kalian sudi silakan klik like dan share video ini guys. Oke. Jadi bagaimana reactions orang Indonesia bila datang ke Belanda dan menghadapi culture shocks guys. Dan saya ada satu pertanyaan guys. Indonesia kan dijajah oleh Belanda lebih dari 300 lebih tahun guys. Tapi kenapa orang Indonesia tidak bisa berbahasa Belanda guys? Nah ini penasaran saya dengan soalan ini guys. Jadi kalau kalian bisa silahkan komen di ruangan komentar di bawah guys. Nah tanpa buang-buang waktu guys, mari kita nonton isi kandungan video ini. Let's go, 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Ada yang penasaran gak sih kenapa orang Indo nggak bisa berbahasa Belanda walaupun dijajah lama? Aku baru tahu kalau ternyata Indonesia itu dijajah sama Belanda lumayan lama ya, 350 tahun atau 3,5 abad. Untuk waktu selama itu yang fasih berbahasa Belanda itu cuma orang-orang zaman dulu, dan itu rata-rata kayaknya orang timur deh. Ini beda banget sama Singapura yang dijajah Inggris yang sampai saat ini mereka tuh fasih banget berbahasa Inggris. Dan memang ternyata ada alasannya, karena ketika Belanda menjajah Indonesia orientasinya itu cuma satu, yaitu uang. Jadi menurut mereka itu nggak ada untungnya ngajarin orang Indonesia berbahasa Belanda karena itu makan waktu dan juga mahal biayanya. Jadi di zaman itu orang-orang Belanda itu menggunakan translator untuk berbicara kepada orang asli Indonesia. Dan pada zaman itu kemungkinan besar yang fasih berbahasa Belanda itu cuma orang ningrat aja atau orang yang menikah dengan orang Belanda. Jadi sekarang menurut aku ya wajar aja kenapa orang Indonesia itu nggak bisa berbahasa Belanda. Baru saya tahu barang-barang ini murah banget di Indo tapi mahal banget di Belanda. Ini aku mau belanja beberapa keperluan aku di pasar yang ada di Belanda sambil minum boba. Serunya pasar di Belanda ini nggak buka setiap hari, jadi rata-rata cuma seminggu sekali, biasanya di hari Sabtu aja nih. Buat aku yang bukan morning person, pasar di Belanda ini cocok banget sih buat aku karena mereka itu baru buka jam 9 sampai jam 5 sore. Jadi yang biasa gerobak-gerubuk takut barang habis kesiangan, nah kalau di sini baru buka. Dan ini beberapa barang yang murah banget di Indo tapi mahal banget di Belanda. Yang pertama tahu sekecil kayak gini aja tuh kisaran 2 euro atau 32.000. Next ada tempe. Tempe itu satu papan kayak gini itu kisaran 3 euro jadi 45 ribuan. Bayam sikat kayak gini aja tuh bisa sampai 20 ribuan loh. Dan yang paling bikin aku kaget itu papaya. Di sini tuh bisa sampai 80 ribuan guys. Kalau kita di sini petik jadi luar rumah. Ternyata wortel di sini juga mahal loh. Satu pak kayak gini itu 28.000. Dan kalau di musim winter harganya itu bisa lebih mahal daripada ini. Kalau di kota kalian kira-kira harganya berapa ya? Kalau di sini petik Culture shock aku tinggal di Belanda part 2. Nah, culture shock tinggal di Belanda. Di Belanda tuh aku bisa bilang ekstrim banget sih. Beda 180 derajat sama di Indo. Kalau di Indo kita cuma tahu panas, hujan, dan rata-rata tuh cuma panas doang kan. Tapi kalau cuaca di Belanda tuh kayaknya yang tahu cuma Tuhan deh. Walaupun aku udah pakai banyak aplikasi cuaca, tapi itu tuh nggak 100% benar guys. Dan normalnya cuaca di Belanda itu mendung, gerimis, dan angin yang super kencang. Yang adanya gerimis di Belanda tuh satu hari bisa 10 sampai 20 kali gitu loh. Jadi setiap 5 menit bergerimis terus berhenti.
gerimis lagi, berhenti lagi. Sampai-sampai orang asli Belanda aja tuh kayak udah capek. Jadi kalau udah gerimis ya udah dilabas aja gitu, kayak udah makanan sehari-hari aja. Dan yang makin bikin kaget, orang-orang sini tuh kuat banget sih. Walaupun angin topan, bersalju, panas, tetap aja pakai sepeda guys. Gila. Padahal rata-rata mereka tuh punya kendaraan pribadi loh. Jadi saran aku buat kalian yang mau ke Belanda itu wajib punya jaket anti angin dan air sih, kalau nggak mau tiba-tiba tepar. Reaksi teman dan keluarga di bagaimana Belanda reaksi? ketika tahu aku orang Indonesia. Pertama Indo. kali mereka tuh kaget karena mereka tuh nggak tahu apa yang namanya cindo. Jadi mereka Cindo, berpikiran kalau orang Indonesia itu cuma berkulit sawo matang aja atau kuning langsat. Setelah itu mereka langsung meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu, yaitu menjajah negara Indonesia. Mereka bilang, aduh maaf banget ya, negara kita tuh jahat banget sama negara kamu untuk waktu yang cukup lama. Terus aku jawab, nggak apa-apa kok, itu kan udah lama juga. Yang penting sekarang kalian sadar kalau itu perbuatan yang salah. Lalu juga mereka menceritakan ternyata di Belanda itu sedari kecil sudah ada pendidikan sejarah yang menceritakan tentang keburukan Belanda terhadap warga negara sejarah Indonesia keburukan yang menimbulkan negara, rasa bersalah mereka jarang-jarang sedari kita dini. dengar. Dan yang bikin aku kaget, sampai mertua aku aja pertama kali ketemu aku juga minta maaf loh. Dan permintaan maaf itu nggak sampai situ aja, sampai pemerintah Belanda juga meminta maaf kepada warga Indonesia. Ada yang udah tahu belum? Jadi aku ngerasa mereka itu benar-benar tulus minta maaf kepada negara-negara yang udah dijajah sama mereka. Buat imigran Indonesia di Belanda, ada yang pernah ngerasain juga pengalaman kayak aku? Nah guys, ini satu culture shock yang luar biasa guys. Orang Indonesia itu merasakan pengalaman yang begitu berbeda guys. Tapi tidak sangka guys, pendidikan di Belanda itu mengajarkan generasi baru tentang salahnya negara mereka menjajah ataupun membuat perbuatan yang zalim lah kira. Selama 300 lebih tahun menjajah Indonesia dan banyak kekejaman yang dilakukan, dan itu diajarkan kepada generasi baru agar tidak terjadi lagi. Ini satu negara yang bagus guys, saya rasa, sebab dia mengajar kesilapan dia punya negara itu kepada generasi baru agar tidak terulang lagi. Nah itu kalau menurut pendapat saya. Dan ini pula satu culture shock yang baru. Selalu kita tengok bule saja yang culture shock di Indonesia. Kali ini orang Indonesia yang culture shock di Belanda guys. Saya rasa ini satu video yang menarik guys. Kalau buat kalian pula bagaimana? Apa pendapat kalian? Komen di ruang komentar di bawah guys. Nah sampai di sini dulu video kali ini guys. Terima kasih buat kawan-kawan yang nonton. Moga semua yang nonton berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah guys, nanti kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa buat bergabung bersama akun TikTok MayHNG nih guys. Link asli di ruang description box di bawah. Dan ojo lali di subscribe channelku juga. Sampai jumpa lagi good people, salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.